Hai semua, berjumpa kembali di channel YouTubeku Magic Cook and Plan. Di video kali ini saya akan membuat talam ketan srikaya yang enak, legit, dan gurih. Teman-teman ingin tahu cara membuatnya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Nah, bahan-bahan yang kita siapkan yaitu 400 gram ketan yang sudah aku rendam selama 3 jam, 300 ml santan kental, 3 lembar daun pandan, dan 1 sendok teh garam. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah siapkan loyang, lalu tuangi ketan ke dalam loyang. Lalu masukkan santan kental dan juga garam. Kemudian kita aduk rata. Lalu kita taruh daun pandan di atas ketannya. Kita akan kukus ketan ini selama 30 menit. Setelah 15 menit dikukus, kita akan aduk-aduk ketannya supaya ketannya matang dengan merata. Kemudian kita akan kukus ketannya. Setelah 30 menit kita akan cek ketannya apakah sudah matang. Jika belum terlalu matang, teman-teman bisa mengukusnya kembali sampai benar-benar matang. Nah, kalau saya ini sudah cukup matang, jadi ketannya akan saya angkat ya. Kita akan siapkan loyang ukuran 24 x 10 dengan tinggi 4 cm. Olesi dengan sedikit minyak. Lalu lapisi dengan daun pisang. Jika tidak ada daun pisang, teman-teman bisa gunakan plastik. Kita oleskan lagi minyak di atas daun pisangnya. Lalu taruh ketan di atas loyang. Kita tekan-tekan supaya padat, sehingga ketika kita akan tuang lapisan srikayanya, maka lapisan srikayanya tidak merembes ke ketannya ya teman-teman. Nah, setelah ketannya selesai kita baratkan, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat lapisan srikayanya. Nah, untuk bahan-bahan lapisan srikayanya ini sudah kita siapkan 180 gram gula pasir, 3 butir telur, 500 ml santan kental, 200 ml air, 75 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili, 15 lembar daun pandan, dan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian kita akan buat air daun pandannya terlebih dahulu. Jadi daun pandannya ini akan kita blender dengan 200 ml air. Lalu nanti kita akan saring. Jadi daun pandannya ini kita akan potong-potong seperti ini dulu, supaya memudahkan ketika nanti akan di blender. Kita siapkan wadah, lalu tuang gula pasir dan juga telur. Lalu kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Kemudian kita tambahkan santan dan juga daun air pandannya. Lalu tambahkan juga garam dan vanili, juga pasta pandan. Nah, jika warnanya kurang hijau, teman-teman bisa tambahkan lagi pasta pandannya ya. Jadi kalau aku tambahkan setengah sendok teh pasta pandan lagi. Setelah itu kita tambahkan tepung maizena. Tambahkan juga tepung terigu.
Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Setelah itu kita akan saring supaya adonan srikaya ini tidak bergerindil ya teman-teman. Kita akan saring adonan srikayanya supaya nanti adonannya menjadi halus dan tidak bergerindil. Kemudian kita akan masak adonan srikayanya ini dengan api kecil saja. Kita akan aduk-aduk terus supaya adonannya tidak mengental. Jadi masak adonan srikaya ini sebentar saja, tidak sampai mengental ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan tuangkan adonan srikaya ini ke atas ketannya. Selanjutnya nanti kita akan kukus selama 25 menit atau sampai matang. Nah, ini masih ada sisa adonan srikayanya, jadi aku tuangkan ke dalam cetakan talam ya teman-teman. Kemudian kita akan kukus selama kurang lebih 25 menit. Nah, setelah 25 menit, kita akan tes tusuk dulu kue talamnya ini dengan menggunakan garpu, tusuk sate atau bisa juga dengan sumpit. Nah, jika ketika ditusuk tidak lengket, itu tandanya kue talam ini sudah matang dan siap kita angkat. Lalu kita dinginkan kurang lebih 4 jam. Setelah 4 jam atau setelah dingin, kita akan keluarkan talam srikaya ini dari loyang. Kita akan sisir pinggiran loyangnya dengan spatula plastik ini supaya talam srikayanya ini mudah untuk dikeluarkan. Kemudian kita akan alasi dengan plastik seperti ini ya teman-teman, supaya tidak lengket. Lalu kita akan balikkan. Nah, kue talam srikayanya siap kita potong-potong sesuai dengan selera. Sebelum kita memotong kue talamnya, kita alasi dulu pisau ini dengan plastik supaya tidak lengket ketika dipotong-potong nanti. Nah, kue talam srikayanya ini sudah selesai dan siap kita hidangkan untuk keluarga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTubeku ini. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTubeku, silahkan kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan informasi resep-resep terbaru dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.